Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahlan wa ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimakumullah. Salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, bahwa jika Allah menghendaki seorang hamba tersebut kebaikan, maka hamba tersebut dimudahkan oleh Allah untuk memahami agamanya, untuk memahami agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan pemahaman agama kepadanya. Untuk itulah, dengan kita mau meluangkan waktu kita menghadiri majelis-majelis ilmu, yang dengan itu agar dapat mengangkat kebodohan dari kita, yang dengan itu agar kita dapat mengamalkan Islam dengan sempurna, maka ini adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah bagi mereka-mereka yang mau menghadiri majelis-majelis ilmu. Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahum fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah dan mereka mengkaji ayat-ayat Allah, illa nazalat alaihim sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepadanya atasnya as-sakinah, ketenangan, wa ghashiyatuhum rahmah, dan akan diliputi dengan rahmat, wa hafathumul malaikah, dan akan dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan memuji-mujinya di depan para malaikat. Allah akan selalu mengingatnya di depan para malaikat. Rasulullah juga bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika engkau melewati kebun-kebun surga, maka hendaklah engkau farta'u, Rasulullah, maka engkau hendaklah hadir kebun surga tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud kebun surga di sini? Qala, kebun surga yang dimaksud di sini adalah halaqah ilmu. Maka berbahagialah bagi kita, ikhwan wa sekalian, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kesibukan kita, kemudian Allah meringankan langkah
kita untuk menghadiri majelis ilmu sebagai satu tanda, sebagai satu sebab bahwa Allah menginginkan kebaikan dari kita. Sebagai satu sebab Allah memberikan atau menginginkan kebaikan bagi kita. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jadwal yang diberikan pada saya bahwa insya Allah pada sesi hari ini ya jam 8.30 sampai nanti turun kita akan membahas bersama-sama berkenaan dengan masalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Masalah asma wa sifat ini adalah sangat penting sekali, di mana mungkin kajian-kajian kita tidak banyak menyentuh tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan kajian-kajian kita secara umum, hampir-hampir ya, sedikit sekali kita menyentuh masalah asma wa sifat. Padahal ini adalah masalah penting. Mengingat banyak sekali ya, kenapa pentingnya di sini? Mengingat banyak sekali ya, orang-orang yang mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebenarnya dia tidak bertauhid kepada Allah karena dia tidak mengenal Rabb-Nya. Karena dia tidak mengenal Rabb-Nya. Bagaimana dia mengenal Rabb-Nya sedangkan dia tidak mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Rabb-Nya, yang dengan itu dia bisa kembali kepada Rabb-Nya, bisa meminta kepada Rabb-Nya, dan bisa bermunajat dengan itu kepada Rabb-Nya. Ini adalah salah satu masalah yang sangat penting untuk kita bahas. Apalagi ternyata banyak sekali ya kelompok-kelompok Islam yang masih saja salah memahami dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan minimnya pengetahuan mereka terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah ya, ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah masalah akidah, salah satu akidah yang sangat penting untuk kita bahas. Di samping itu adalah tauhid uluhiyah, juga tauhid asma wa sifat. Mungkin kalian sudah punya buku ya yang sudah ditetapkan. Kita akan memakai kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah taala. Buku ini sebenarnya buku muqarrar ya. Buku muqarrar yang biasa dipakai di sekolah-sekolah Islam ya, dalam masalah kajian-kajian akidah. Bahkan buku ini punya silsilah ya, kitab tauhid 1, 2, 3. Kitab tauhid 1, 2, dan 3. Dan ini dipelajari di pondok-pondok pesantren ataupun di kajian-kajian umum. Karena memang pembahasan yang ditulis oleh Profesor Dr. Shaleh Fauzan bin Fauzan ini cukup simpel dan cukup membuat kita paham terhadap masalah tauhid tersebut. Kita langsung saja mulai. Ini tauhid asma wa sifat pada bab yang keempat. Kita langsung memahami tentang makna apa yang dimaksud tauhid asma wa sifat tersebut, serta bagaimana kita mengenal manhaj salaf dalam memahami makna tauhid asma wa sifat. Makna tauhid asma wa sifat seperti halnya tauhid-tauhid yang lainnya, tauhid rububiyah dan uluhiyah. Semua tauhid ini dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman-pemahaman generasi terdahulu, yaitu dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Ini adalah satu koridor besar, satu tema besar ini dalam menentukan masalah tauhid, dalam membahas masalah tauhid dan masalah-masalah yang lainnya dalam agama Islam. Maka kita kembalikan dalam sumber ini, kembalikan kepada sumber ini, yaitu Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang dipahami oleh para ulama-ulama terdahulu, para salaf terdahulu, dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, yang mana mereka adalah generasi emas yang disebutkan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya dan kemudian setelahnya. Maka dari sisi ini para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah mempunyai satu mindset. Kita sudah mempunyai mindset apa saja pembahasan dalam masalah agama maka dibaca kepada itu. Begitu juga dalam masalah asma wa sifat.
dan diterangkan pula di dalam as-sunnah, yaitu sunnah Nabi SAW. Menurut apa yang pantas bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa takwil, tanpa takwil, tanpa takyif dan tanpa tamthil. Apa yang dimaksud takwil di sini? Takwil di sini adalah memalingkan nama-nama dan sifat itu tidak sesuai dengan makna aslinya. Ini namanya takwil. Jadi kalau kita mentakwilkan sesuatu dalam bahasa ini, takwil dalam hal ini bukan maknanya tafsir ya. Takwil itu ada dua makna. Ada makna tafsir, ada maknanya memalingkan makna asli kepada makna yang lain. Ini juga takwil. Ada takwil dalam makna tafsir, maka ini adalah lembut. Ini adalah sesuatu yang lembut. Tetapi yang dilarang dalam masalah asma sifat, dalam masalah takwil di sini adalah memalingkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut tidak sesuai pada makna aslinya. Ini yang dimaksud dengan takwil. Takwil itu adalah meniadakan sebagian sifat atau keseluruhan. Ini biasanya yang manhaj ini yang dianut oleh pemahaman-pemahaman Jahmiyah, yang mana dan sebagian dan Asy'ariyah, yang mereka menafikan, meniadakan sebagian sifat Allah, bahkan seluruh sifat Allah, dengan dakwaan bahwa kalau menetapkan sifat Allah tersebut itu sama saja kita menyatakan sifat Allah dengan makhluknya. Ini nanti kita akan membahas lebih rinci dalam masalah ini. Ya, takwil ini menghilangkan sebagian atau keseluruhan dari sifat dan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Takyif, mana takyif? Takyif di sini adalah bertanya kaif. Takyif itu dari kata-kata kaifa, bertanya kaif, bertanya bagaimana. Maka pertanyaan bagaimana ini tidak dikenal dalam masalah dalam kasus asma wa sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jelas kita Ahlussunnah wal Jamaah ketika menafsirkan makna Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita menafsirkan makna Allah tersebut sesuai dengan keturunan Allah, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak dibebani oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengecek, untuk mengira-ngira bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini dan ini tentang nama-nama dan terutama tentang sifat-sifatnya. Makanya dalam masalah kaif, bertanya kaif dalam masalah asma wa sifat ini adalah pertanyaan yang majmuk, pertanyaan yang tercela, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala tatkala ditanya oleh seorang muridnya tentang masalah istiwa. Ya Imam, kaifa istawa? Wahai Imam, bagaimana Allah bersemayam? Langsung muka Imam Malik itu merah. Beliau terdiam sejenak, lantas beliau mengatakan, al-kaifu ma'lum. Ini adalah pernyataan beliau yang dijadikan usul Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah penetapan nama-nama dan sifat Allah. Al-kaifu, beliau mengatakan, ya, al-istiwa'u ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'ah. Saya ulangi perkataan beliau tentang ketika beliau ditanya tentang istiwa, tentang bersemayamnya Allah. Ya, bagaimana bersemayamnya Allah? Beliau menjawab dengan pernyataan yang cukup luar biasa. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Allah Ta'ala beristiwa itu sudah diketahui. Kita sudah mengetahui. Artinya sudah mengetahui dari mana? Dari berita Allah Ta'ala sendiri. Allah sendiri yang mengabarkan bahwasanya dia beristiwa. Ar-Rahman al-Aziz istawa. Nanti kalau kita bahas secara khusus masalah istiwa. Al-istiwa ma'lum. Wal kaifu majhul. Sedangkan bagaimananya beristiwanya Allah itu tidak diketahui. Karena Ahlussunnah wal Jamaah tidak dibebani untuk mengetahui bagaimana Allah beristiwa. Yang
kita bertanya tentang kaifa itu adalah tidak boleh dan tidak diperkenankan. Kemudian beliau mengatakan wal iman bihi wajib. Mengimani akan istiwa Allah itu adalah satu kewajiban. Wajib bagi kita untuk mengimani. Karena hal ini jelas-jelas telah dinyatakan sendiri oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Was'alu an bid'ah. Sedangkan bertanya bagaimana istiwa tersebut adalah sesuatu atau perkara yang bid'ah, yang tidak pernah dikenal oleh para salaf terdahulu, yaitu para sahabat terdahulu. Mereka tidak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana Allah Ta'ala beristiwa. Dan ini adalah satu kaidah, satu manhaj yang harus dilakukan oleh ahlu sunnah wal jamaah di dalam apa? Menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menafsirkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takyif, yang tampil ini adalah penyerumpaan. Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, ini tidak kita kenal. Di dalam masalah asma sifat, maka ini kita tiadakan. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Hal ini, ya, definisi ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Dia, yang serupa dengan Dia, yaitu Allah. Wa huwas samiul basir, dan Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam bukunya ini menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwa Allah menafikan penyerupaan. Allah menafikan jika ada sesuatu yang menyerupainya, dan Dia menetapkan bahwa Dia adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka dari itu, ya, Dia diberi nama dan disifati dengan nama dan sifat yang Dia sendiri berikan untuk dirinya, dan dengan nama dan sifat yang disampaikan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah suatu wahyu yang diberikan kepada Rasulullah untuk kita imani, Maka manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini, kita menetapkan nama-nama dan sifat Allah sebagaimana Allah Taala tetapkan sendiri dalam Al-Quran, dan sebagaimana pula Rasulullah SAW tetapkan dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadisnya, tanpa dengan 4 kali ini: takdir, dan tamthil. Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini tidak boleh dilanggar, karena tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah daripada Allah itu sendiri, dan tidak ada sesudah Allah yang mengetahui tentang Allah, nama-nama dan sifatnya, melainkan siapa? Melainkan utusannya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau kembali menyatakan, barang siapa yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, atau menamainya dan menyifatinya dengan nama-nama dan sifat-sifat yang tidak disifati, oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam Al-Quran, dan tidak disifati oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, artinya kita menyifati Allah Subhanahu Wa Taala sesuai atau sama dengan makhluknya, mentakwilkan makna yang benar dari aslinya, maka dia telah berbicara tentang Allah dengan dusta, tanpa ilmu, dan dia telah berbuat dusta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah manhaj yang jelas. Untuk itulah para jamaah yang dirahmati Allah, dalam ayat tadi, laisa kamitslihi syai'un, Al-Surah ayat 11, ya, itu adalah suatu dalil yang jelas bagi kita bahwa Allah menafikan, ya, penyerupaan Dia, Allah, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya dengan makhluknya, menafikan penyerupaan dengan makhluknya. Kemudian Allah menetapkan bahwa Dia, Allah, Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.
dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi manhaj mereka, metode mereka bagaimana menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu metode mereka ulama salaf yang dimaksud di sini adalah qurun al-mufaddalah, yaitu mereka-mereka yang ada pada generasi yang diutamakan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam hal asma dan sifat. Metode mereka jelas, sebagaimana dalam takrif definisi tadi kita juga bahas ya, bahwa saya menetap tauhid asma sifat adalah menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulnya dalam sunnahnya, tanpa ya takwil, tanpa takwil, tanpa takrif, tanpa takyif ya. Maka manhaj mereka, manhaj salaf ridwanullah alaihi dalam hal ini adalah kita mengimani dan menetapkannya sebagaimana ia datang, sebagaimana ia datang apa adanya, tanpa tahrif, tanpa mengubah makna aslinya, tanpa takdir, tanpa menafikan sebagian sifat dari sifat yang lainnya, tanpa takyif, menanyakan bagaimana, dan tanpa pula tamthil, menyerupakan nama Allah atau sifatnya dengan makhluknya. Dan hal itu termasuk pengertian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan dalam bukunya ini. Sebenarnya ya, tauhid asma wa sifat ini adalah ya, satu konsekuensi dari keimanan atau tauhid kita akan rububiyah dan uluhiyah Allah. Jadi sebagaimana kita bertauhid kepada Allah tentang rububiyah dan uluhiyahnya, ya, maka konsekuensinya nanti akan melahirkan apa? Akan melahirkan kita mengenal Allah Taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensinya. Itulah tiga tauhid ini tidak bisa lepas, tidak bisa dilepaskan antara satu dan yang lainnya. Karena hubungan antara tiga tauhid ini adalah hubungan tadammun, hubungan saling terikat, saling mengisi, saling memenuhi. Maka seseorang tidak dikatakan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dia hanya bertauhid uluhiyah saja, ataupun dia hanya bertauhid uluhiyah, ataupun dia hanya bertauhid rububiyah dan uluhiyah saja, sampai dia juga mengenal siapakah Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah berkata dalam mentakrir, menetapkan masalah dalam masalah ini, beliau berkata bahwa kemudian ucapan yang menyeluruh dalam semua bab ini adalah, ini perlu digarisbawahi, ucapan yang menyeluruh dalam bab ini, maksudnya bab ini adalah bab asma dan sifat, adalah hendaknya Allah itu disifati dengan apa yang dia sifatkan untuk dirinya. Hendaknya Allah itu disifati dengan apa yang Allah Ta'ala sendiri sifatkan untuk dirinya, atau yang disifatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, dan dengan apa yang disifatkan oleh as-sabiqun al-awwalun. Siapakah mereka? Mereka adalah generasi pertama dari umat ini serta tidak melampaui Al-Quran dan Sunnah. Saya rasa ini perkataan yang sangat jelas sekali. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini sangat jelas sekali dalam hal mentakrir, dalam hal menetapkan manhaj metode yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beliau mengatakan hendaknya dalam bab ini menetapkan nama-nama dan sifat Allah, hendaknya kita mensifati Allah sesuai dengan apa yang disifatkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan disifati oleh Nabi-Nya SAW dalam sunnahnya, serta disifatkan pula oleh generasi-generasi terdahulu, yaitu generasi awal umat ini, serta tidak kita menyelewengkan dari Al-Quran dan Sunnah. Lebih lanjut, Al-Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata, masih dalam takdir atau menetapkan manhaj salaf dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan
dengan apa yang disifati olehnya untuk dirinya, atau apa saja yang disifatkan oleh Rasulullah SAW untuk dirinya juga, serta tidak boleh melampaui Al-Quran dan hadis. Mazhab salaf menyifati Allah dengan apa yang ia sifatkan untuk dirinya dan dengan apa yang disifatkan oleh Rasulnya, tanpa takrif, tanpa takdir, tanpa takyid, dan tanpa tamthil. Ini juga pernyataan yang semakna dengan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam itu Ibnu Taimiyah. Dan Syekhul Taimiyah ini memang banyak sekali dalam masalah ini mengambil mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, terutama dalam hal ini adalah pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya kita mengetahui bahwa apa yang Allah sifatkan untuk dirinya adalah hak benar, tidak mengandung teka-teki dan tidak untuk ditebak. Jadi nama-nama Allah itu bukan lahan untuk teka-teki. Nama-nama Allah itu bukan lahan untuk tebak-tebakan. Nama-nama Allah itu adalah sesuatu yang sudah dipahami dan mempunyai makna. Sesuatu yang sudah dipahami dan mempunyai makna. Dan kita diwajibkan untuk beribadah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Apalagi Allah sendiri yang menyebutkan hal ini. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Maka hendaklah kalian memohon Allah dengan nama-nama tersebut, nama-nama yang baik tersebut. Nanti kalau kita akan jelaskan tentang ayat tersebut ya, bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim ini salah satu buah dari keimanan kita terhadap asma sifat Allah, maka akan menambah keyakinan kita ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau kita akan membahasnya. Maknanya sudah dimengerti. Nah, makna asma sifatnya sudah dimengerti. Tidak ada yang luput, tidak ada yang disembunyikan. Karena Allah sudah memberikan penjelasan dalam Al-Qur'an, sekaligus juga diberikan penjelasan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipahami secara makna oleh siapa? Oleh ulama-ulama terdahulu. Para sahabat sudah memahaminya. Tidaklah kemudian ayat sifat, ayat nama dan sifat Allah itu turun, lantas mereka tidak memahami. Mereka sudah paham. Mereka dipahamkan oleh Nabi SAW dalam masalah ini. Ya, maknanya sudah dimengerti. Sebagaimana maksud orang yang berbicara juga dimengerti dari pembicaraannya. Apalagi yang jika berbicara itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mengerti dengan apa yang dia katakan, manusia yang paling fasih dalam menjelaskan ilmu, serta yang paling baik dan mengerti dalam menjelaskan dan memberikan petunjuk. Jadi sangat salah ketika ada seseorang yang menyatakan bahwa nama-nama Allah itu kita tidak mengerti. Kita kembalikan saja kepada Allah. Allah Ta'ala yang mengerti maksudnya dan sebagainya. Ini adalah metode orang-orang takwid. Orang-orang takwid itu adalah orang-orang yang menyandarkan masalah nama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah ketika datang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an dan dalam Sunnah Nabi SAW telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Artinya maknanya itu diketahui. Maknanya diketahui karena telah dijelaskan. Dan sekalipun demikian, tidaklah ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam diri zatnya yang masuki yang disebut dalam asma, nama-nama dan sifat-sifatnya. Juga tidak dalam perbuatannya. Jadi pemahaman kita terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya tidak mesti kemudian menjadikan kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, mengerti makna bukan berarti kemudian lantas menyerupakan makna tersebut dengan makhluknya. Ya, ini nanti yang menjadikan salah kaprah sebagian kelompok umat muslim dalam hal ini adalah Jahmiyah. Kenapa mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka menganggap bahwa
sifat, sedangkan mereka tidak menetapkan sifat. Nah ini nanti salah kaprah. Insya Allah ini juga akan dibahas pada sesi-sesi yang terakhir nanti. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala kita yakini, sebagaimana kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai zat dan juga mempunyai perbuatan af'al, ya. Maka begitu pula dia benar-benar mempunyai sifat-sifatnya. Tetapi tidak ada satupun yang menyamainya, juga tidak dalam perbuatannya. Setiap yang mengharuskan adanya kekurangan dan hudud di sini adalah sesuatu yang baru, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala benar-benar bebas dan maha suci dari kekurangan dan hudud tersebut, dari hal tersebut. Sesungguhnya Allah adalah memiliki kesempurnaan yang paripurna, tidak ada batas di atasnya, dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mengalami hudud, mengalami masa baru. Karena mustahil baginya sifat al-adam, yaitu tidak ada, sebab sifat hudud baru itu melazimkan, mengharuskan adanya sifat ada. Bisa dipahami katanya. Jadi Allah tidak mungkin bersifat hudud baru. Karena apa? Sesuatu yang baru itu pasti mengharuskan dulunya dia tidak ada, betul? Sesuatu yang baru mengharuskan berarti dulunya dia tidak ada. Kita ini adalah makhluk yang baru. Kita ini adalah makhluk yang baru. Kenapa kok kita dikatakan makhluk yang baru? Karena sebelumnya kita belum ada, ya. Sampai akhirnya terjadilah perkawinan antara dua orang, ya. Lantas Allah SWT menganugerahkan mengkawinkan mereka seorang anak, muncullah kita. Maka kita termasuk makhluk yang baru. Allah tidak mengenal hal ini. Allah tidak bisa kita seperti dengan hudud baru. Karena sifat hudud baru tersebut melazimkan bahwasanya sebelumnya tidak ada. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum semuanya ini ada. Allah taala sudah ada dan tidak pernah la yasbiqu hudud, ya. Tidak pernah didahului dengan tidak ada. Jadi ada sebelum semuanya ini ada. Mustahil bagi Allah sifat ada, sifat tidak ada. Sebab hudud mengharuskan adanya sifat ada sebelumnya. Karena sesuatu yang baru pasti memerlukan muhdits. Sesuatu yang baru pasti memerlukan yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Juga karena Allah SWT bersifat wajibul wujud binafsihi. Kewajiban dia ada dengan sendirinya. Ini bisa dipahami insyaallah, ya. Kalau ada yang penjelasan yang kurang dipahami, tolong nanti ditanyakan. Kemudian selanjutnya masih perkataan Imam Ahmad di sini, ya. Maka salah adalah antara taktil dan tamtil. Sudah paham ya taktil tadi, ya? Taktil itu adalah meniadakan sebagian sifat atau keseluruhan sifat, serta tamtil itu menyerupakan. Nah, mana salah tengah-tengahnya antara taktil dan tamtil. Kalau manhaj kolab, ya, kelompok-kelompok yang menyimpang dari pemahaman manhaj salaf di sini, mereka bisa terlalu taktil sehingga mereka menyampaikan nama-nama Allah dan menafikan sifat Allah, seperti Asy'ariyah yang menetapkan hanya sifat 20, ya. Sifat 20 bagi Allah. Allah Ta'ala yang maha mulia hanya cuma ditetapkan sifatnya 20, padahal kita saja sebagai makhluknya, kita juga mempunyai sifat bahkan lebih dari 20, ya. Allah Ta'ala yang maha agung, ya, yang maha kuasa di atas kekuasaan sesuatu, hanya ditetapkan cuma 20 sifat. Ini terlalu ke mana? Terlalu ke takdir. Ada juga nanti kelompok yang terlalu ke takdir, sehingga nanti mereka terjerumus ke dalam apa? Penyerupaan Allah dengan makhluknya. Sehingga orang-orang yang mentakdir tersebut, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah itu, karena takut terjerumus pada takdir, sehingga mereka masuk ke dalam takdir. Itu yang terjadi, ya. Nah, namun manhaj salaf di sini pertengahan. Manhaj salaf di sini pertengahan antara, ya, menafikan sifat-sifat Allah dengan apa? Menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Tidak perlu
berarti mereka menghilangkan asmaul husna. Mereka meninggalkan nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia, yang tinggi, yang luhur. Dan berarti telah merubah kalam, yaitu firman Allah dari tempat yang sebenarnya, serta berarti pula dia telah mengingkari nama-nama Allah dan ayatnya. Intaha kalam. Inilah ya pernyataan dari siapa? Dari Imam Ahmad, juga yang dinukil oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah ini menukil juga pernyataan dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah ini. Kemudian kita lanjut pada pasal yang kedua. Nah, pasal yang kedua tentang asmaul husna dan kesempurnaan dan sifat kesempurnaan serta sebagian pendapat golongan sesat berikut bantahannya. Apa yang dimaksud asmaul husna? Dari sisi nama asmaul husna, kalau kita menggunakan, maka asmaul husna itu adalah nama-nama yang baik dan Allah memiliki nama-nama tersebut. Sebagaimana Allah sendiri berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 128 itu, ya, coba perhatikan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzalul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Hanya Allah, ya, hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Maka mohonlah kalian kepada nama-nama itu, yaitu asma al-husna, yang menyebut nama-nama itu. Wa dzalul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari nama-nama tersebut, dari kebenaran nama-nama tersebut. Sayajzauna ma kanu ya'malun. Nanti mereka akan mendapat balasan, ya, dari Allah atas apa yang telah mereka kerjakan. Surat Al-A'raf ayat 180. Maka ayat ini, para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian kaum mufassirin, ya, mengatakan bahwa sesungguhnya ayat ini adalah ayat, ya, ayat di mana penetapan Allah SWT, ini lagi disebutkan oleh Syekh Ismail Al-Qadhi. Ayat ini adalah penetapan, ya, nama-nama al-husna bagi Allah SWT, sekaligus anjuran untuk berdoa, memohon kepada Allah dengan perantara nama-nama tersebut. Nah, ini kita lihat dari istilahnya tafsiran dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan dalam hal ini. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan ayat yang agung ini menunjukkan hal berikut. Yang pertama, penetapan nama-nama asma untuk Allah. Menetapkan walillahi asmaul husna, itu menetapkan nama-nama untuk Allah. Maka barang siapa yang menafikannya, dia mengatakan seperti itu, berarti dia telah menafikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berarti dia juga menentang Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Pernyataan ini sudah jelas, ya. Jadi Allah sendiri menetapkan nama-nama al-husna. Maka kita wajib untuk menetapkannya sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya. Maka barang siapa yang tidak menetapkan nama-nama Allah, berarti dia menafikan nama Allah. Orang yang menafikan nama Allah berarti tidak menetapkan nama Allah, padahal Allah telah menetapkannya. Kalau dia berani menafikan nama Allah, padahal Allah sudah menetapkan nama tersebut, berarti ini sama saja bentuk pengingkaran, penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini makna yang pertama, kandungan ayat tadi yang pertama. Kandungan yang berikutnya, ayat tersebut bahwasanya nama-nama Allah itu semuanya husna. Nama Allah itu semuanya baik. Sesuai dengan kadarnya Allah, sesuai dengan apa? Keagungan Allah. Sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah semuanya baik. Maksudnya adalah sangat baik. Husna di sini adalah sangat baik. Karena dikatakan husna itu berarti balagha fil husn. Jadi kebaikannya itu sudah melampaui batas. Karena ia mengandung makna dan sifat-sifat yang sempurna. Ini
tidak ada makna. Syekh Shalih bin Fauzan menafsirkan dengan 4 makna. Yang pertama adalah bahwa menetapkan nama-nama Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itu Allah telah menetapkan nama-nama untuknya. Walillahi asmaul husna. Dan Allah menetapkan itu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya namanya. Maka kita wajib untuk menetapkan nama-nama Allah, ya. Maka barang siapa yang tidak menetapkan nama-nama Allah, berarti dia telah mengkufuri atau mengingkari ketetapan yang telah ditetapkan Allah sendiri dalam Al-Qur'an. Dan itu sebagai bentuk pengingkaran. Kemudian yang kedua, bahwa sesungguhnya semua nama Allah itu adalah baik, husna, ya. sangat baik. Kenapa? Karena nama-nama Allah sendiri itu mengandung makna dan menunjukkan sifat yang baik pula. Ya. Karena dilalatul asma wa dilalatul awsaf, ya. Bahwa sesungguhnya nama-nama Allah yang baik itu menunjukkan sifat-sifat Allah yang mulia juga. Asmaullah al-husna wa sifatuhu al-ula. Ya. Sebagaimana nama Allah itu sangat baik, maka tentunya sifat Allah juga karena diambil dari nama tersebut, ya, tentunya sangat baik dan sangat tinggi, ya, yang merupakan kandungan makna yang menunjukkan sifat yang mulia, yang sempurna, tanpa ada kekurangan dan tanpa ada cacat sedikit pun, ya. Dan juga nama-nama Allah itu bukan sekedar nama-nama kosong yang tidak ada makna, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kaum muslimin bahwa nama-nama Allah mereka tidak mengerti, bahwa kita kaum salaf mengerti nama-nama Allah Subhanahu wa taala karena dijelaskan sendiri oleh Allah dan oleh Rasulnya, mengandung makna, ya, dan mengandung sifat. Kemudian yang ketiga kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berdoa dan bertawassul dengan perantara nama-namanya yang baik. Bertawassul berperantara dengan nama-nama yang baik. Kalau kita menginginkan rahmat dari Allah, kita bertawassul dengan namanya Ar-Rahman atau Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman. Kalau kita ingin maghfirah, maka kita sebutkan nama Allah apa? Al-Ghafur. Ya Ghafur, ighfir lana. Kalau kita menginginkan rezeki dari Allah, kita menyebutkan nama Allah yang apa? Sebagai zat yang memberikan rezeki. Ya Razzaq urzukna. Wahai zat yang memberikan rezeki, maka berikan rezeki kepadaku. Dan seperti inilah, ya, kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan itulah yang dijanji oleh Allah. Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian dengan perantara nama-nama tersebut, ya. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa salah satu tawassul yang pertama yang disyariatkan itu adalah tawassul kepada Allah dengan apa? Dengan perantara nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi kita berdoa kepada Allah dengan perantara nama-nama dan sifatnya. Ini adalah poin yang pertama, ya. Yang jadi Allah ijabah, yang kalau kita berdoa maka Allah akan mengabulkan. Kalau kita meminta maka Allah akan menerima permintaan kita, memenuhi permintaan kita. Kalau kita memohon istighfar, maka Allah Taala akan memberikan pengampunan kepada kita. Ya, maka ayat ini juga mengandung anjuran, ya, kepada kita untuk berdoa memohon kepada Allah dengan bertawassul dengan nama-namanya, ya. Maka hal ini juga menunjukkan keagungannya serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada doa yang disertai dengan menyebut nama. Jadi Allah itu cinta kepada seorang hamba manakala hamba tersebut berdoa dengan perantara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, Syekh Shalih Al Fauzan menafsirkan ayat ini dengan apa? Dengan perihal orang-orang yang mulhid. Siapa orang yang mulhid? Orang yang nyeleweng dari nama-nama Allah. Penyelewengan ini dalam bentuk apa? Tidak mau berdoa dengan nama-nama Allah, atau tidak mau menetapkan nama Allah sesuai dengan yang ditetapkan oleh
mulhid akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam namanya. Mulhid ini adalah orang yang menyeleweng. Menyeleweng dari makna-makna nama-nama Allah yang agung. Allah akan membalas perbuatan mereka yang buruk tersebut karena Allah menyatakan dalam ayat ini sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah akan membalas apa-apa yang pernah mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan? Yaitu mereka mulhid. Mereka tidak mau menetapkan nama-nama Allah. Ini adalah perkara yang sangat agung. Tidak mau menetapkan nama-nama Allah, padahal Allah telah menetapkannya. Ini adalah perkara yang agung, bukan perkara yang remeh. Makanya orang-orang Jahmiyah yang tidak menetapkan nama-nama Allah ini dinyatakan oleh ulama Ahlus Sunnah seperti orang-orang yang menyembah berhala. Kenapa seperti itu? Bagaimana dia tidak menetapkan sifat-sifat Allah, sedangkan Allah sendiri menetapkan sifatnya, menetapkan namanya. Sama saja kalau dia tidak menetapkan sifat Allah, berarti konsekuensi dari pernyataannya itu bahwasanya Allah tidak ada. Konsekuensi dari pernyataannya bahwasanya Allah tidak ada. Karena sesuatu yang ada itu pasti mempunyai sifat. Ya. Anda ada karena Anda punya sifat, betul? Kalau semua sesuatu itu ada tapi dia tidak punya sifat, apakah sesuatu itu layak untuk dikatakan ada? Nah, secara logika kan. Sesuatu itu kalau ada kemudian dia tidak punya sifat, apakah layak sesuatu itu dikatakan ada? Batu saja itu punya sifatnya, betul? Ada orang kuliah. Batu punya sifat. Salah satu sifatnya adalah apa? Keras, ya. Salah satu sifatnya adalah bila dicemplungkan ke air tenggelam, ya. Begitu. Lah ini orang-orang Jahmiyah tidak menetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya. Ya. Mereka tidak menetapkan Allah. Mereka menganggap bahwa kalau menetapkan Allah sifat-sifat Allah, maka mereka akan terjerumus ke dalam tamthil, perbuatan menyamakan Allah dengan makhluknya. Jadi, lazimu qaulihim, sebagai konsekuensi dari pernyataan mereka, sama saja mereka tidak menetapkan Allah Subhanahu wa taala sesuatu zat yang ada. Makanya para ulama Ahlus Sunnah memberikan perkataan kepada mereka, sama saja Anda ini apa? Menyembah sesuatu yang tidak ada karena tidak ada sifatnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi al-ilhad adalah orang-orang yang menyelewengkan dari makna-makna yang agung yang dikandung dari nama-nama tersebut, ya, kepada makna batil yang tidak dikandungnya. Ini seakan-akan beliau Syekh Shalih Al Fauzan ini menyinggung orang-orang yang mentahrif, ya, mentahrif ataupun mentakwil makna aslinya kepada makna yang tidak sebenarnya, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menakwilkannya dari makna-makna sebenarnya kepada makna yang mereka ada-adakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat Allah berkenaan dengan nama-nama ini juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillaha awidur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Katakan, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Qulillaha awidur rahman ayyamma tad'u, dengan nama apa saja yang kamu seru, ya. Dengan nama apa saja yang kamu seru, falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Ayat ini turun kepada penggal orang-orang musyrik yang bertanya kepada Nabi SAW. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa salah seorang musyrik pernah mendengar Nabi SAW sedang mengucapkan dalam sujudnya, "Ya Allah, ya Rahman." Salah kaprahnya orang-orang musyrik, karena mereka tidak mengetahui bahwasanya Ar-Rahman itu juga Allah. Apa kata mereka? Kata orang musyrik itu mengatakan, Muhammad mengaku bahwasanya dia hanya menyembah satu Tuhan, padahal dia menyeru pada dua Tuhan. Paham ya? Jadi ketika Rasulullah sujud, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Allah, ya Rahman," mereka menyangka bahwasanya Rasulullah SAW menyeru kepada dua Tuhan, kepada Allah dan kepada Ar-Rahman. Makanya mereka mengatakan Muhammad mengaku bahwasanya ia menyembah hanya kepada satu Tuhan, tetapi
Allah sendiri. Yaitu Allah sendiri. Ar-Rahman ini adalah ya, Allah yang mempunyai sifat. Nah, Allah yang mempunyai sifat apa? Rahman. Makanya nama Allah Ar-Rahman ini mutadhammin sifatahu. Nama Allah Ar-Rahman itu menunjukkan sifatnya, yaitu Dzur-Rahman yang mempunyai rahmat. Ya. Maka Allah menunjukkan ayat ini kulit Allah awidur Rahman. Katakan serulah Allah atau serulah apa? Ar-Rahman. Ya. Ayat tad'u, dengan nama apa saja yang kamu seru. Falahul asmaul husna. Maka Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Demikian seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Mukatsir rahimahullah dalam tafsirnya ketika memasukkan ayat ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya ya, untuk memanjatkan doa kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang sesuai dengan keinginannya, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka mau, mereka boleh memanggil ya Allah. Jika mereka menghendaki tidak, boleh mereka memanggil ya Rahman. Karena baik kita mengatakan ya Allah atau ya Rahman, itu semuanya kembali kepada Allah. Karena nama Rahman itu adalah nama Allah sendiri, bukan zat yang terpisah, bukan wujud yang berbeda, tetapi Ar-Rahman itu juga Allah Subhanahu wa taala, zat yang satu dan seterusnya. Hal ini menunjukkan tetapnya nama-nama Allah dan bahwasanya masing-masing dari namanya bisa digunakan untuk berdoa sesuai dengan maqam dan suasananya, sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan suasana kita ketika kita meminta. Karena semuanya adalah al-husna, semuanya adalah terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Atau ayat 8. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang benar disembah melainkan Dia. Dia memiliki atau mempunyai nama-nama yang baik. Kemudian di dalam ayat yang lainnya dinyatakan tentang nama-nama Allah Al-Husna, lahul asmaul husna. Allah mempunyai nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Ayat 24. Ya, bertasbihlah kepadanya yang apa saja yang ada di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan kemudian menyatakan, maka barang siapa yang menafikan nama-nama Allah, asmaullah al-husna, berarti ia berada di atas jalannya orang-orang musyrik. Bisa dipahami ya? Karena memang dakwah orang musyrik seperti itu. Kalau dia mengingkari nama-nama Allah yang baik ini ya, sama saja dia pengingkaran dia ini sama dengan orang musyrik yang mengatakan bahwa Nabi itu memohon kepada dua Tuhan, karena mereka mengingkari nama Allah, tidak percaya kepada Allah. Maka barang siapa yang mengingkari nama-nama Allah, konsekuensinya itu sama dengan orang musyrik ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan sendiri dalam firman-Nya surat Al-Furqan ayat 60, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ya, bagaimana alasan orang-orang musyrik ya, tatkala mereka diperintahkan untuk sujud kepada Ar-Rahman yaitu Allah. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka sujudlah kamu sekalian kepada Zat yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang, mereka kemudian menjawab, wa man rahman qalu
mengingkarinya termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah tentang mereka orang-orang musyrik yang tidak mengakui nama-nama Allah. Allah berfirman, wa hum yakfuruna birrahman. Mereka itu mengkufuri, mereka itu mengingkari Ar-Rahman. Mereka itu telah kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Katakan ya Muhammad, dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berat disembah kecuali Dia. Ini ayat ini juga jelas bahwa orang-orang musyrik dalam hal ini mengingkari nama-nama Allah. Maka barang siapa dari umat ini yang mengingkari nama-nama Allah, berarti dia tergolong orang-orang musyrik. Makanya ini yang menjadi titik berat dari pembahasan asma sifat ini. Seperti yang kami katakan tadi dalam mukadimah. Nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini adalah sesuatu yang harus dipelajari. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengenal Allah SWT dengan nama-namanya, bisa jadi kita terjatuh kepada yaitu terjatuh pada kemusyrikan, terjatuh kepada dakwaan orang-orang musyrik yang mana mereka tidak mengakui Allah sebagai Ar-Rahman, tidak menetapkan nama-nama Allah. Kemudian saya Fauzan selanjutnya mengatakan, maksud yang kalian kufuri ini dalam ayat tadi surat Ar-Ra'd ayat 30 adalah Tuhanku. Aku meyakini rububiyah, uluhiyah, asma dan sifatnya. Maka hal ini menunjukkan bahwa rububiyah dan uluhiyahnya mengharuskan adanya asma dan sifatnya. Itu yang tadi kami katakan. Bahwa sesungguhnya keimanan kita kepada rububiyah Allah dan uluhiyah Allah mengharuskan kita untuk mengimani apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka bila mana kita tidak mengimani Allah SWT dalam nama-namanya, ya, tidak sempurna kemudian tauhid kita kepada Allah. Walaupun kita mengakui rububiyah Allah dan uluhiyah Allah SWT. Jadi ini sudah jelas ya. Allah. Maka orang-orang yang mengaku dia bertauhid kepada rububiyah Allah, mengakui ada rububiyah Allah, mengakui uluhiyah Allah, maka mengharuskan baginya, konsekuensinya mengharuskan baginya untuk mengakui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya sesuatu yang tidak memiliki nama, asma dan sifat tidaklah layak menjadi Rabb dan ilah sesembahan. Apa maksudnya ini? Sesuatu yang tidak memiliki nama dan sifat tidak layak menjadi Rabb dan Tuhan atau ilah. Apa maksudnya? Ya karena sesuatu itu tidak ada. Karena sesuatu itu tidak ada. Sesuatu itu wujud, sesuatu itu ada bila sesuatu itu ada nama dan ada sifat. Bila tidak ada nama dan tidak ada sifat, maka apakah bisa kita katakan sesuatu itu wujud? Apalagi kemudian kita memohon kepadanya, berdoa kepadanya. Baik, kemudian kita beralih pada kandungan nama-nama Allah dan nama-nama Allah al-husna. Apa kandungan nama-nama Allah tersebut? Jadi nama-nama Allah ini mempunyai arti, mempunyai makna, mempunyai kandungan yang hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dipahami oleh para ulama terdahulu, dipahami oleh para sahabat terdahulu. Maka salah besar kalau ada orang yang mengatakan nama Allah itu tidak mempunyai makna, sifat Allah tidak mempunyai makna. Nama dan sifat Allah mempunyai makna yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama yang mulia ini bukanlah sekedar nama-nama kosong yang tidak mengandung makna dan sifat. Justru ia adalah nama-nama yang menunjukkan kepada makna yang mulia dan sifat yang agung. Jadi nama Allah itu menunjukkan kepada makna dan sifatnya yang agung. Setiap nama menunjukkan kepada sifat, sebagaimana kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengatakan bahwasanya asmaullah kullu sifat. Asmaullah
Nama Al-Alim ya, menunjukkan sifat ilmu yang luas. Al-Alim menunjukkan sifat ilmu yang luas. Al-Karim menunjukkan sifat dermawan yang mulia, menunjukkan sifat Al-Karam, yaitu kedermawanan dan kemuliaan. Nama Al-Khaliq juga menunjukkan sifat bahwasanya Ia yang menciptakan. Bahwasanya Ia Allah yang menciptakan. Begitu juga dengan nama Ar-Razzaq, contohnya menunjukkan bahwasanya Dialah Allah yang memberi rezeki dengan jumlah yang banyak sekali. Dan begitulah seterusnya dari nama-nama Allah. Setiap nama tersebut menunjukkan sifat dan dari sifat-sifatnya. Bisa dipahami ya? Ya, jadi kandungan asma Allah ini ya, ini perlu kaidah ya, perlu digarisbawahi bahwa nama-nama Allah ini mengandung makna dan mengandung sifat yang baik. Artinya mengandung makna apa? Bahwa saya nama-nama Allah ini dipahami. Nama-nama Allah ini dipahami, ada maknanya. Dan nama-nama Allah ini juga menunjukkan sifatnya yang mulia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata tentang masalah kandungan nama Allah. Setiap nama, kata beliau, dari nama-namanya, yaitu nama Allah, menunjukkan kepada zat yang disebutnya, dan sifat yang dikandungnya. Arti menunjukkan zat yang disebutnya ini berarti dipahami, ada maknanya, dan menunjukkan sifat yang dikandungnya. Seperti Al-Alim menunjukkan zat dan ilmu. Ya. Al-Alim, Allah Subhanahu Wa Taala kita beri nama dengan nama Al-Alim. Berarti Al-Alim ini menunjukkan zat Allah sendiri, ya, serta menunjukkan apa? Sifatnya, yaitu yang punya ilmu yang luas. Al-Qadir juga seperti itu, menunjukkan zat Allah yang kuasa, ya, dan dia mempunyai sifat kuasa. Al-Qudrah. Ar-Rahim menunjukkan sifat atau menunjukkan zat dan sifat yang rahmat. Majmu' Fatawa jilid 13 halaman 333 sampai 334. Begitu juga murid dari beliau, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mengatakan tentang masalah ini, nama-nama Rabb Azza wa Jalla menunjukkan akan sifat kesempurnaannya. Ya, nama-nama Rabb Azza wa Jalla menunjukkan sifat-sifat Allah akan kesempurnaannya. Karena ia diambil dari sifat-sifatnya. Nama-nama tersebut diambil dari sifat-sifatnya. Karena Allah SWT mempunyai sifat Al-Qudrah, mempunyai sifat mampu, Qudrah, maka dari sanalah kita ambil nama tersebut, yaitu Al-Qadir. Karena Allah SWT mempunyai sifat penyayang, pengasih, maka dari sifat tersebut kita ambil nama Allah SWT Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Begitu juga karena Allah SWT memberikan rezeki kepada kita, ya, maka dari nama dari sifat tersebut kemudian kita ambil nama bahwa Allah itu Ar-Razzaq, dan begitu seterusnya. Ya. Jadi ia adalah nama sekaligus sifat, dan karena itulah ia menjadi husna, yaitu sangat baik. Sebab andai kata ia hanyalah lafaz yang tak bermakna, maka tidaklah disebut al-husna. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Seandainya nama Allah itu tidak ada maknanya, lantas bagaimana kemudian kita sifati dengan al-husna, dengan yang baik? Ya. Juga tidak menunjukkan kepada pujian dan kesempurnaan. Ya, kalau tidak ada maknanya, lantas apakah hal itu menunjukkan pujian kepada Allah, menunjukkan akan kesempurnaan Allah? Ya tidak. Kalau sekedar hanya nama-nama kosong belaka, apa arti sebuah nama? Ya ada artinya. Semua nama itu ada artinya. Makanya kalau kita mau diberi nama oleh orang tua kita itu, kita mohon kepada orang tua kita untuk memberi nama yang baik, ya. Karena nama itu berarti nanti menjadi jati diri kita yang asli. Bisa jadi seperti itu. Kita beri nama Muhammad dengan apa? Dengan tujuan bahwasanya kita bisa mencerminkan sifat seperti sifatnya Rasulullah Muhammad dan sebagainya. Jadi namanya harus diperbaiki.
sehingga Allah diberikan nama sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang akan tersebut. Jika demikian, jika tidak menunjukkan kepada pujian dan kesempurnaan, kalau kita hanya menganggap bahwasanya nama-nama tersebut adalah nama-nama tanpa makna, maka tidak akan menunjukkan pujian dan kesempurnaan. Jika demikian, tentu diperbolehkan meletakkan nama al-intiqam. Intiqam itu adalah balas dendam dan ghadab, marah pada tempat rahmat dan ihsan atau sebaliknya. Sehingga boleh dikatakan, ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diri sendiri, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya Engkau adalah al-muntaqim, yang membalas dendam, ya. Dan ya Allah, anugerahilah saya, karena sesungguhnya Engkau adalah Ad-Dhar, yang memberikan mudarat, al-Malik, yang menolak, dan semacamnya. Maksudnya di sini adalah tidak boleh kita mensifati Allah SWT dengan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang negatif, ya. Bahwa Allah SWT mempunyai sifat-sifat yang mulia, nama yang mulia. Meskipun Allah SWT dalam kasusnya adalah al-muntaqim, membalas dendam, ya, ataupun Allah SWT memberikan mudarat kepada siapa yang dikehendaki dan memberikan manfaat kepada siapa yang dikehendaki, bukan berarti kemudian Allah SWT layak untuk kita sebut Allah, ya, memberi mudarat. Al-mani' ataupun yang menolak. Lagi pula kata beliau, kalau tidak menunjukkan arti dan sifat, ya, maksudnya nama Allah tidak menunjukkan arti dan sifat, tentu tidak diperbolehkan memberi kabar dengan masdar-masdarnya. Apa maksud tidak boleh memberikan kabar dengan masdar-masdarnya? Yaitu masdar dari sifat atau nama tersebut, ya. Masdar dari sifat dan makna tersebut. Rahimallahu, ya, rahimallahu siapa? Fulan, ya, rahimallahu fulan, dan sebagainya. Allah merahmati, semoga Allah merahmati fulan. Maka kalau nama ini tidak mengandung arti, makna, untuk apa kita mengatakan rahimahullah? Tidak boleh kita memakai masdarnya, atau kita memakai fi'ilnya dan sebagainya. Dan tidak boleh menyifatinya, ya. Tapi kenyataannya Allah sendiri telah mengabarkan tentang dirinya dengan masdar-masdarnya tersebut, ya. Dengan masdar-masdarnya tersebut. Rahimahullahu Imro'an, rahimahullahu fulan, dan sebagainya. Dan menetapkan untuk dirinya yang telah ditetapkan oleh Rasulnya SAW untuknya, seperti firman Allah ini, penetapan Allah, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah yang Maha memberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Maka kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Qayyim, dari sini diketahui bahwa al-qawi, ya, al-quwah, al-quwah, ya. Al-qawi adalah salah satu namanya yang bermakna dia mempunyai kekuatan, dzul-quwah. Jadi ayat ini kalau kita pahami, yang mempunyai kekuatan, dzul-quwah, adalah al-qawi. Siapa al-qawi? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil izzatu jami'a, dan Allah memiliki seluruh kemuliaan, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh kemuliaan. Kata-kata izzah, kemuliaan itu, ya, adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan namanya, yaitu Al-Aziz. Al-Aziz ini yang maha mulia. Seandainya tidak memiliki kekuatan dan izzah, maka tidak boleh kemudian Allah dikatakan Al-Aziz ataupun Al-Qawi. Karena Allah memiliki kekuatan, karena Allah SWT memiliki kemuliaan, maka kita sifati Allah dengan kata-kata Al-Qawi dan Al-Aziz. Sampai akhirnya Al-Imam Ibnu Qayyim kemudian berkata, juga seandainya nama-namanya tidak mengandung makna dan sifat, maka tidak boleh mengabari Allah dengan fi'il, kata kerjanya tadi yang saya sebutkan itu. Ya, tidak boleh. Kalau seumpama nama Allah itu kosong dari makna, nama Allah itu kosong dari sifat, maka tidak boleh kemudian kita menjelaskan Allah dengan fi'il yang tersebut, dengan fi'il yang mengandung apa? Yang mengandung menunjukkan nama dan sifatnya. Orang ini dirahmati oleh Allah, rahimahullahu Imro'an, rahimahullahu fulana. Tidak boleh kita mengatakan rahimahullah. Kenapa kita mengatakan rahimahullah? Karena memang Allah memberikan rahmat.
rahmat. Sehingga Allah kita katakan Ar-Rahman atau Ar-Rahim. Kemudian juga ilmu kalam mengatakan, maka tidak boleh juga kita katakan yang boleh dikatakan yasma, dia mendengar. Padahal dalam ayatnya yasma. Qad sami Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Yaro, tidak boleh juga kita mengatakan yaro. Karena ini semuanya menunjukkan sifatnya, sifatnya. Ya'lam, melihat, mengetahui. Yaro, melihat. Yakdir, kuasa. Yuri, berganda. Yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra. Dan tetapnya hukum sifat adalah satu cabang dari ketetapan sifat itu sendiri. Maka jika pangkat sifat tidak ada, maka ketetapan hukumnya mustahil akan ada. Artinya kalau sifat Allah itu tidak ada, maka mustahil Allah mempunyai nama itu. Dan mustahil pula Allah mengerjakan hal itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sendiri berkehendak, Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak, maka Allah Subhanahu wa taala layak untuk berbuat kehendak, yaitu diri. Maka termasuk sifat Allah adalah iradah, dia yang berkehendak. Wallahu taala. Ini perkataan Syekh Islam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, halaman 1 halaman 28 sampai 29. Nah, kita sekarang membahas tentang sebagian nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tadi tentang sifat-sifat Allah yang menunjukkan nama-namanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat-sifat Allah itu menunjukkan nama-namanya. Ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan nama-nama Allah itu adalah alam wa awsaf. Ya. Nama-nama Allah itu berupa makna yang diketahui dan awsaf yang menunjukkan sifat-sifatnya. Maka dari sifat-sifat inilah kemudian Allah dinamai dengan sifat tersebut, dari sifat tersebut. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi dua bagian. Ini perlu digarisbawahi, jangan salah kaprah. Sifat Allah itu ada dua. Ada sifat dzatiyah, ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang melengket pada diri Allah. Sifat yang tetap melengket pada diri Allah. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang menunjukkan pekerjaannya. Sifat yang menunjukkan pekerjaan Allah. Ya. Bagian pertama adalah sifat dzatiyah, yakni sifat yang senantiasa melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini tidak terpisah dari zatnya, seperti al-ilmu, ya. Allah taala berilmu al-alim. Ini sifat ini adalah termasuk sifat dzatiyah. Al-qadir, al-qudrah, ya. Al-qudrah ini sifat yang melengket, sifat dzatiyah. As-sama, mendengar, ya. Al-basar, melihat. Al-izza, perkasa. Al-hikmah, bijaksana. Al-ulu, tinggi. Al-azamah, agung. Al-wajah, wajah. Itu termasuk sifat Allah, sifat dzatiyah. Al-yadain, dua tangan. Al-ainain, mempunyai dua mata. Itu juga termasuk sifat dzatiyah. Sifat yang tidak terpisah dari zat Allah. Sifat yang melengket dengan zat Allah. Sedangkan sifat yang kedua adalah sifat fi'liyah. Dikatakan fi'liyah karena diambil dari kata fi'il, pekerjaan. Diambil dari kata fi'il, yaitu pekerjaan. Yaitu sifat yang dia perbuat jika berkehendak. Sifat yang diperbuat oleh Allah jika Allah berkehendak, seperti bersemayam di atas arsy. Al-istiwa. Istiwa itu sifat. Tapi sifatnya ini termasuk dari sifat apa? Sifat fi'liyah, ya. Sifat yang ada kaitannya dengan pekerjaannya Allah, yaitu bersemayam di atas arsy. Turun an-nuzul. An-nuzul juga Allah Ta'ala turun di langit dunia, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lail akhir. Wa yaqul hal min sa'ilin fa'utiyahu wa hal min da'in fa'astajiba lahu wa hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu. Rasulullah menyebutkan dalam hadis
langit dunia. Hina yabqa thulutsul lail akhir. Ketika malam itu mencapai sepertiga malam terakhir. Faqala hal min da'in fa astajib lahu. Maka ya Allah menyatakan, siapa di antara hamba-Ku yang memohon, yang meminta, yang memohon kepadaku, maka aku akan mengabulkan permohonannya. Wa hal min sa'ilin fa utiyahu. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku kabulkan permintaannya. Wa hal min mustaghfirin fa aghfir lahu. Dan barang siapa yang memohon ampun, maka aku ampuni dosa-dosanya. Maka nusul di sini apa? Turunnya Allah di sini kita artikan apa? Yang di situ jadi karena jadi itu bi'azamatihi wa qudratihi. Allah Ta'ala itu turun di langit dunia itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan keagungannya. Nah, kalau Asy'ariyah dan yang semisalnya dan Jahmiyah tidak mau menetapkan sifat nuzul. Kenapa? Karena menurut mereka sifat nuzul ini konotasinya adalah apa? Jelek. Konotasinya adalah negatif, turun. Masa dari tinggi kemudian turun? Nah, itu alasan mereka seperti itu. Dari tinggi kemudian turun. Berarti mereka itu kalau Allah Ta'ala turun, berarti Allah Ta'ala kita sifati dengan sifat naqs, sifat yang tercela atau sifat yang jelek. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengatakan seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah tetap menetapkan, karena ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menetapkan yang Rabbuna. Maka kita katakan bahwasanya Allah turun. Rabb kami turun. Turun bagaimana? Bagaimana tidak boleh kita terjemahkan bagaimananya. Tetapi turun sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini kami paparkan sejumlah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil dan keterangannya. Apakah termasuk dzati atau termasuk fi'li? Pertama, sifat al-qudra. Ini sebagian sifat ya, sebagian sifat, tidak semua. Ini sebagian sifat yang sifat-sifat yang dinukil oleh yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini adalah sifat-sifat yang kebanyakan diingkari oleh kaum Jahmiyah. Yang diingkari oleh kaum Jahmiyah, padahal itu adalah sifat Allah yang tabik, yang telah tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun ditetapkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Sifat yang pertama adalah al-qudra. Allah Subhanahu wa taala punya sifat al-qudra, berkuasa. Lantas kita sebutkan nama Allah Al-Qadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Dialah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Qadir di sini adalah nama Allah yang menunjukkan sifatnya seperti yang kita ketahui tadi. Al-Qadir nama Allah yang menunjukkan sifatnya. Apa sifatnya? Duduk qudra, memiliki kekuatan atau kekuasaan. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wa kana Allahu 'ala kulli syai'in muqtadira. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qul huwal qadiru 'ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Al-Jalsatul Syiah ila akhir ayat. Qul, katakan, Dia yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu min fawqikum, dari atasmu, wa min tahti arjulikum, atau dari bawah kakimu. Al-Qadir, berarti Dia ini adalah menunjukkan kepada sifat Allah yang memiliki qudrah. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Tariq, ya, innahu 'ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya dari hidup ke sesudah mati. Dia Allah telah menetapkan sifat qudrah dalam ayat-ayatnya ini. Kuasa untuk melakukan apa saja, sebagaimana Dia juga menafikan dari dirinya sifat al-aziz. Ya. Jadi penetapan sifat Allah al-qudrah ini, ya, membuat atau berkonsekuensi dengan menafikan sebagai lainnya atau lawannya. Jika kita menetapkan sifat Allah al-qudrah sehingga Allah mempunyai nama al-qadir, maka konsekuensinya juga kita harus menafikan sifat yang menjadi lawannya.
capek, lelah dan sebagainya. Allah sendiri menafikan dalam hal ini di dalam ayat-ayatnya. Apa ayat-ayat yang menafikan? Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat an-nubuwah ataupun tidak mempunyai sifat al-ajaz. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wa la fil ardh, innahu kana 'aliman qadira." Coba lihat ayat ini. Allah menafikan dirinya itu mempunyai sifat al-ajaz, lemah. Kemudian Allah menetapkan untuk dirinya apa? Aliman qadira, yaitu dia adalah yang maha mengetahui dan yang maha kuasa. Dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah, baik di langit ataupun di bumi. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha kuasa. Surat Fatir ayat 44. Jadi ayat ini, ya, ayat ini menafikan sifat al-ajaz sebagai lawan dari sifat al-qudrah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini pula menetapkan bahwa Allah memiliki sifat al-qudrah dengan mengatakan innallaha kana aliman qadira. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha kuasa. Kemudian ayat selanjutnya ini juga ayat yang menunjukkan akan apa? Lawan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak layak untuk disifatkan kepada Allah, yaitu sifat al-uluh. Sifat al-uluh ini juga sebagai lawan dari sifat al-qudrah. Letih. Kalau orang tidak kuasa berarti dia cepat letih, cepat capek. Dan Allah kita nafikan dari sifat-sifat seperti ini, karena sifat ini adalah menunjukkan kekurangan. Allah menyatakan dalam surat Qaf ayat 38, "Wa laqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan di antara apa yang ada di antara keduanya fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Wa ma massana min lughub, dan kami sekali-kali sedikit pun tidak akan tertimpa kecapean atau keletihan. Maka sifat lughub ini dinafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Dinafikan, ditiadakan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, karena sifat ini menunjukkan kekurangan. Allah mempunyai sifat yang tetap, yaitu al-qudrah sebagai sifat dzatiyahnya, sebagai sifat yang harus lazim di dalam zat Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki qudrah yang mutlak dan sempurna, sehingga tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Tidak ada yang menciptakan makhluk dan membikin mereka kembali kecuali bagaikan satu jiwa saja. Makanya Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Innamal amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Mengatakan kun fayakun ini menunjukkan kudrahnya Allah, menunjukkan kuasanya Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah tinggal mengatakan saja. Tinggal mengatakan sayakun fayakun. Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Surat Yasin ayat 82. Maka dalam hal ini Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan seluruh makhluknya, baik yang di atas maupun yang di bawah, menunjukkan kesempurnaan kudrahnya yang menyeluruh. Tidak ada satu partikel pun yang keluar darinya. Cukuplah dari dalil bagi seorang hamba manakala dia melihat akan penciptaan dirinya. Jadi kalau kita ingin membuktikan kekuasaan Allah, cukuplah bagi kita melihat diri kita sendiri dengan segala kesempurnaan kita ini. Ya, dengan segala kesempurnaan kita, ketika kita diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, bi ahsani taqwim, maka itulah cukup bagi kita sebagai bukti dalil akan kesempurnaan Zat yang menciptakan kita, bahwa Zat yang menciptakan kita ini sungguh berkuasa. Bagaimanakah Allah menciptakannya dalam bentuk yang paling baik, membuka matanya baginya sehingga memiliki pendengaran, penglihatan, menciptakan untuknya sepasang mata, menciptakan lisan, dengan itu kita bisa bicara, sepasang bibir,
Kemudian apabila ia melayangkan pandangan ke dalam 10 jagat raya, maka ia akan melihat keajaiban-keajaiban ya, yang tidak mungkin kemudian kita melakukannya tersebut kecuali kita akan memberikan satu kesimpulan bahwa yang menentukan ini adalah Zat yang maha kuasa ya. Jadi yang menunjukkan akan keagungan fitrahnya, yang menunjukkan akan kekuasaan, kemutlakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat al-qudrah. Maka kalau kita ragu terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah diri kita. Kalau kita masih ragu, lihatlah alam semesta dengan segala keteraturannya. Ya. Bintang-bintang teratur, matahari dan bulan tidak bertabrakan. Ya. Kemudian di antara planet-planet juga ya, tidak bertabrakan. Siang dan malam ini berganti, waktu demi waktu berganti dan sebagainya. Ya. Kemudian dijadikan waktu malam itu sebagai istirahat, waktu siang sebagai bekerja dan sebagainya. Dengan keteraturan seperti itu, maka akan mendapat kita satu kesimpulan bahwa yang mengatur itu sungguh Zat yang maha kuasa. Sungguh yang mengatur itu adalah Zat yang maha kuasa. Ini sesungguhnya penilaian seperti ini, nazar seperti ini adalah menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah masuk ke dalam tauhid rububiyah. Masuk dalam tauhid rububiyah. Makanya kami katakan tadi bahwa sesungguhnya ketika kita mengimani Allah dengan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, maka mengharuskan kita juga untuk mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena ini satu saling berkaitan. Al-iradah. Allah mempunyai sifat berkehendak. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yahkumu ma yurid." Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki. Al-iradah, ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya, "Innallaha yaf'alu ma yurid." Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Fa'alu lima yurid. Maha kuasa Allah berbuat apa yang Dia dikehendakinya. Kemudian Allah juga menyatakan dalam surah Yasin, ya, ayat 82, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu, maka Dia berkata, Allah berkata, jadilah, maka terjadilah ia. Tidak arada, jika menginginkan atau menghendaki sesuatu. Maka ayat-ayat ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam bukunya ini, menetapkan iradah untuk Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkeinginan. Allah itu berkehendak. Yani di antara sifat Allah yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah al-iradah. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah menyepakati bahwa iradah itu ada dua macam. Nih, perlu mengerti. Jangan sampai salah kaprah. Karena sesungguhnya penyimpangan, salah satu penyimpangan dari orang-orang yang menyimpang di dalam masalah kekuasaan Allah, di dalam masalah takdir Allah, karena mereka kurang memahami akan iradah Allah. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwasanya saya ini berbuat maksiat karena memang Allah Taala mengingat saya berbuat maksiat. Kenapa dia bekerja seperti ini? Saya mencuri ini karena memang saya ditakdirkan oleh Allah. Saya tidak sholat, saya kafir karena saya ditetapkan oleh Allah, diinginkan oleh Allah untuk kafir. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Dia mengatakan seperti itu karena tidak memahami iradah Allah. Ini yang patut kita garis bawahi. Untuk itulah para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya memahami akan nama-nama Allah itu akan membuat keyakinan kita akan masalah-masalah akidah yang lainnya, terutama yang ada hubungannya dengan masalah-masalah wujud dan qadar Allah, takdir Allah. Ini masalah iradah ini akan sangat erat kaitannya dengan masalah apa? Masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah ya, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa iradah Allah itu ada dua. Yang harus kita pahami ada dua.
yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Allah berfirman, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah diberikan kepadanya petunjuk, maka niscaya Allah akan melampahkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatannya, ya, kesesatannya, yaj'al sadrahu dayyqan haraja, maka Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. Kalau orang tidak memahami, ya, masalah iradah Allah ini, maka dia akan salah paham terhadap Allah, akan bersuudzon terhadap Allah. Oh, berarti Allah juga menyesatkan hambanya. Allah juga berarti menyesatkan hambanya. Dia tidak mengetahui makna iradah yang terkandung dalam ayat ini. Makanya nanti ya kita akan sebutkan. Ya. Kemudian iradah kauniyah ini adalah iradah yang berkenaan dengan masyiat Allah, kehendak Allah. Ini yang dinyatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Iradah kauniyah ini adalah iradah yang berhubungan, yang berkenaan, yang menjadi bersamaan dengan masyiat Allah, yaitu kehendak Allah. Tidak ada bedanya dengan masyiat dengan iradah. Karena sesungguhnya kejadian yang ada di seluruh alam raya ini, baik itu menurut pandangan kita baik atau menurut pandangan kita itu jelek, itu tahta masyiat kita, di bawah apa? Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan membedakan apakah Allah Subhanahu wa taala berkehendak seperti ini dan apa korelasinya dengan iradah yang lainnya, yaitu iradah syar'iyah. Ya. Kemudian yang kedua adalah iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Perbedaan keduanya antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah, bisa kita katakan iradah masyiah, iradah kauniyah dengan iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Perbedaannya adalah iradah kauniyah pasti terjadi, karena sesungguhnya seluruh yang terjadi di alam semesta ini, ya, tahta masyiatillah, di bawah keinginan Allah, di bawah kekuasaan Allah, dan di bawah masyiatullah, kehendak Allah. Maka iradah kauniyah ini pasti terjadi. Sedangkan iradah syar'iyah belum tentu terjadi, ya. Tidak harus terjadi. Bisa terjadi, bisa pula tidak. Contohnya kenapa? Contohnya dari apa? Iradah syar'iyah. Contohnya adalah ada orang mukmin, ada juga orang kafir. Orang mukmin ini masuk dalam iradah syar'iyah Allah karena diinginkan oleh Allah, dicintai oleh Allah. Sedangkan orang kafir, ya, orang kafir ini juga diinginkan dikehendaki oleh Allah, tetapi dia tidak termasuk iradah syar'iyah yang dicintai ataupun diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya terjadi. Kalau ini iradah kauniyah. Tetapi kalau iradah syar'iyah bisa terjadi, karena bisa terjadi orang itu bisa mukmin, juga bisa orang itu tidak beriman. Yang kedua perbedaannya, iradah kauniyah meliputi yang baik dan yang jelek. Jadi seluruh yang baik dan jelek itu semuanya tahta masyiatillah. Seluruhnya adalah sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Yang bermanfaat ataupun yang berbahaya itu semuanya disesuaikan dengan kehendak Allah. Bahkan meliputi segala sesuatu. Sedangkan iradah syar'iyah hanya terdapat pada yang baik-baik saja dan yang bermanfaat saja. Nah, itu kalau iradah syar'iyah. Karena iradah syar'iyah ini pada hakikatnya adalah iradah yang diinginkan oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Dan Allah menginginkan hambanya untuk melakukan hal itu, sebagaimana Allah tadi berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan pada kalian itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Kemudian perbedaan yang ketiga
kauniyah ya. Jadi iradah kauniyah ini tidak termasuk sesuatu yang dicintai oleh Allah. Bisa dicintai, bisa tidak ya. Tidak mengharuskan mahabbah cinta kepada Allah. Terkadang Allah menghendaki terjadinya sesuatu ya, yang tidak dia cintai, tetapi dari hal tersebut akan hadir sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya ini? Ini seperti penciptaan iblis. Contohkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Allah ini ketika menciptakan iblis, sebenarnya Allah itu tidak mencintai iblis. Tidak mencintai iblis. Tetapi di balik penciptaan tersebut terdapat satu hikmah yang besar. Apa? Supaya dapat membedakan antara yang beriman dengan orang yang mengikuti iblis. Makanya penciptaan iblis dan segala yang jaganya itu ujian dan cobaan. Ya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa iradah kauniyah itu tidak mesti sesuatu yang dicintai oleh Allah. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu tersebut ya, menciptakan sesuatu tersebut yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah menciptakan tersebut dengan hikmah sesuatu yang diinginkan oleh Allah, yaitu agar berbeda antara orang mukmin dengan orang kafir ya. Penciptaan iblis dengan segala yang untuk cobaan bagi manusia. Adapun iradah syariah, maka Allah tidak akan menginginkan dari iradah syariah itu kecuali konsekuensinya harus dengan mahabbah, dengan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti Allah mencintai keimanan, Allah mencintai kemudahan, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, orang yang mencintai orang-orang yang baik. Kecintaan Allah di sini termasuk iradah syariah yang diinginkan oleh Allah, karena konsekuensinya dari iradah syariah ini adalah kecintaan Allah kepada hal itu, ya, kepada yang dilakukan itu atau kepada orang yang melakukan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dengannya kecuali sesuatu yang dicintainya, seperti taat dan taat. Bisa dipahami ya? Nanti insya Allah kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Kemudian kita lanjutkan sifat al-ilmu. Sifat ilmu itu termasuk sifat dzatiyah Allah. Ya. Allah berfirman, "Alimul ghaibi wasyahadah." Allah yang mengetahui yang ghaib, yang tidak nampak dan yang nyata. Yang dimaksud al-ghaib di sini adalah yang tidak diketahui. Tidak diketahui oleh siapa? Oleh manusia, tetapi Allah mengetahuinya. Karena Allah mengatakan nanti ini alimul ghaibi. Allah mengetahui yang ghaib, mengetahui yang tidak diketahui oleh manusia, tapi diketahui oleh Allah. Wasyahadah, syahadah itu adalah yang nampak, yang jelas, yang disaksikan dan yang dilihat oleh manusia. Alimul ghaibi la yazub antum ahadu mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Allah yang mengetahui yang ghaib. La yazub antum mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya sebelah zarah pun, apa saja yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Kemudian juga Allah menyatakan, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib, yang tidak nampak oleh manusia di langit ataupun yang di bumi. Kemudian juga Allah menyatakan, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah apapun, baik itu yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Kemudian Allah juga berfirman, wala yuhituna bihi bi syai'in min ilmihi. Allah ya tidak ada yang mengetahui, mereka tidaklah mengetahui apa-apa dari ilmu Allah. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi. Kemudian Allah juga menyatakan, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan juga menyebutkan di antara dalil yang
Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ini ayat ini ada di surat apa ya? Surat Jin. Surat apa? At-Talaq. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi ilma. Ini adalah ayat yang agung. Kenapa kok kita katakan ayat yang agung? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala disebut disifati dengan al-qadir dan al-ilm. Ini menunjukkan bahwa kekuasaannya itu mutlak. Zatnya itu mutlak. Ya, makanya nanti kita akan sebutkan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Ya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Di antara dalil yang lain adalah hasil ciptaan yang sangat teliti. Hasil ciptaan Allah yang sangat teliti yang menunjukkan akan keluasan ilmunya yang sempurna. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq." Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan kamu rahasiakan? Surat Al-Mulk ayat 14. Maka beliau mengatakan, karena mustahil bisa menciptakan benda-benda di alam ini dengan sangat teliti dan sempurna kalau bukan yang Maha tahu, yaitu yang Maha mengetahui dengan segala dikohnya, dengan segala telitinya dari penciptaan sesuatu tersebut, menunjukkan bahwa yang menciptakan itu adalah yang Maha mengetahui. Yang tidak mengetahui dan tidak mempunyai ilmu tidak akan mungkin bisa menciptakan sesuatu, apalagi menciptakan sesuatu yang sangat rumit, sangat teliti. Seandainya ia menciptakan, tentu tidak akan teliti dan sempurna. Seandainya seseorang bisa menciptakan, maka dia tidaklah menciptakan dengan teliti dan sempurna. Karena apa? Karena ilmunya masih kurang. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ilmunya luas. Tidak ada yang melebihi sesuatu apapun dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fis samawati wal ardi wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Allah pada sisinya mempunyai kunci-kunci semua yang gaib. La ya'lamuha illa hu, tiada yang mengetahui kunci-kunci tersebut kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui apa saja yang ada di bumi dan apa saja yang ada di laut. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tiada yang gugur dari waraqah, dari dedaunan, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 4, "Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bidzati sudur." Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah mengetahui segala apa yang ada di isi hati. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang masalah ini. Wallahu ta'ala, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kami dan bagi para hadirin yang ada di majelis ini. Subhanallah.